Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi hari ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik yang kami kemas dalam dialog bersama pada pagi hari ini untuk menemani aktivitas Anda. Saudara, Kabupaten Luwu Timur menjadi salah satu daerah penopang perekonomian di Sulawesi Selatan. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pun terus melakukan berbagai inovasi dalam memajukan daerahnya. Setiap program yang dijalankan tentu bermuara kepada kepentingan dan juga kesejahteraan masyarakatnya. Lalu, apa saja program prioritas dari pemerintah Luwu Timur dan kemudian bagaimana upaya dalam memajukan Luwu Timur? Hal ini akan kita langsung bahas bersama dengan Bupati dari Kabupaten Luwu Timur, ada Pak Budiman. Selamat pagi Pak Budiman, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Selamat pagi, Bu. Ya. Alhamdulillah hari ini sehat walafiat. Oke, Ya. kalau boleh tahu Pak, aktivitasnya di Kota Makassar sejauh ini seperti apa Pak? Jadi hari Senin kemarin Iya. ada kegiatan saya di Unhas, hari Senin Selasa, kemudian Rabu menghadiri hari ulang tahun Iya, betul sekali. Sulawesi Selatan Sulsel, Pak, ya? ke-353. Oke. Kemudian hari ini Alhamdulillah diundang Iya. Kompas TV Oke. untuk menggambarkan, ya mudah-mudahan bisa Oke. manfaat. Dalam sebulan rutin ke Makassar tuh gimana ini Pak? Jadi ya tergantung kegiatan. Tergantung Ya, kegiatan Pak ya. Oke. Nah setelah ini saya dengar-dengar lanjut mau kemana lagi Pak? Insyaallah besok ke Sinjai Ke Sinjai. untuk dalam rangka menghadiri pembukaan Porprov ya, Porprov Sulawesi gitu Selatan. Pak ya. Oke. Nah kalau kita berbicara Pak mengenai Kabupaten Luwu Timur, sejauh Bapak menjabat sebagai Bupati, apa kemudian program prioritas yang telah Bapak jalankan sejauh ini? Silakan Pak Ya. jelaskan. Jadi Kabupaten Luwu Timur itu usianya baru 19 tahun. 19 Ya, tahun. Dia mekar dari Kabupaten Luwu Utara 2003. Jadi saya ini bupati keempat, ya. Iya. Andi Hatta Marakarma, kemudian almarhum Pak Husler, kemudian Irwan Bahrisam. Setelah itu saya menjadi wakil bupati dan setelah itu menjadi bupati Luwu Iya. Timur. Luwu Timur ini luasnya hampir 7.000 km persegi. Iya. Dengan jumlah penduduk kurang lebih 300.000 jiwa. 11 kecamatan, 125 desa, kemudian 3 kelurahan. Ini memiliki potensi besar karena di sana ada tambang nikel, Iya. ya, ada 5 danau, 13 sungai. Masyarakatnya juga beragam, Iya. ya, semua agama ada, semua suku ada. Kemudian kemarin saya mendampingi almarhum Pak Husler, berpasangan, kemudian almarhum Pak Husler wafat, Iya. saya menjadi wakil bupati dan setelah itu saya dilantik menjadi bupati. Tentu sebagai bupati kita menjanjikan beberapa hal pada saat kampanye. Iya. Itu dituangkan dalam visi misi kabupaten dan itu diperdakan. Termuatlah dalam rencana jangka menengah pembangunan daerah. Oke. Ada beberapa janji-janji kemarin yang kita telah realisasikan, perlahan-lahan kita realisasikan. Program prioritas yang pertama adalah 1 miliar 1 desa. 1 miliar 1 desa. Ya, di luar dana desa dan alokasi dana desa. Iya. Ini kita buatkan peraturan bupati dalam rangka bagaimana penggunaan 1 miliar ini. Jadi kami juga nitip visi misi kabupaten di sana. Uang itu kita atur supaya bisa punya manfaat di masyarakat. Dan ini program yang tidak umum. Iya, betul. Tidak umum ya. Kita titip Luwu Timur terang di sana. Jadi semua desa beli lampu jalan. Oh, Ya. iya. Kemudian tugas keagamaan, ya ini juga kita titip insentifnya di sana. Kemudian bedah rumah kita titip di desa. Pembangunan infrastruktur desa, bantuan ke BUMD kita titip. Jadi mudah-mudahan
dengan langkah pemberian anggaran dan kebijakan itu, kita berharap ke depan, karena ini baru tahun pertama kita berikan, karena yang lalu, tahun lalu kan itu masih sisa daripada RPJMD yang lalu. Jadi kita akan evaluasi nanti di bulan November, kemudian tahun depan tetap kita akan anggarkan itu. Ya mudah-mudahan ini bisa. Kemudian kita punya program 1 kamar 1 pasien. 1 kamar 1 pasien, ini kelas tentu 3. untuk kesehatan gitu Pak ya? Program kesehatan. Kita punya 18 puskesmas, itu bisa rawat inap. Kita fasilitasnya juga cukup bagus. Kemudian kita punya rumah sakit di Lagaligo itu tidak di ibu kota. Ya, memang komitmen awal pendirian daerah itu rupanya memang harus 50 kilo dari ibu kota. Kita bangun di sana dan secara perlahan-lahan kita siapkan. Tahun kemarin kita bangun 36 kamar untuk memenuhi 1 kamar 1 pasien itu. Mudah-mudahan ke depan kita berencana juga akan membangun 1 lagi rumah sakit. Ya, ada 2 rumah sakit, 1 di Atue dan 1 di Towoti. Iya, sempat saya dengar juga akan dibangun Pak ya rumah sakit tipe D seperti itu Pak. Ini alasannya seperti apa Pak? Jadi ini kan luas wilayah Luwu itu hampir ini sangat luas. Betul. Kalau tidak salah itu kita kedua terluas di Sulawesi Selatan setelah Luwu Utara. Iya, kita batas dengan Sulawesi Tengah, ada Morowali, Morowali Utara, ada Konawe. Kita batas dengan Sulawesi Tenggara dengan Kolaka Utara. Kita batas dengan Sulawesi Tengah lagi dengan Poso. Jadi memang sangat krusial gitu Pak ya, jadi sangat kita strategis. Berharap jauh kan ini persoalan akses kan harus kita perhitungkan sehingga pelayanan kesehatan ini harus bisa lebih baik lagi. Kalau desa terjauh Pak menuju ke RS Ilagaligo itu sejauh apa sih Pak? Dan selama apa? Itu bisa sampai 2,5 jam. 2,5 Iya. untuk itu menuju. karena dia nyebrang danau dulu. Karena ada kita batas itu. Danau Towoti atau Danau Matano. Kita punya 5 danau. 5 danau. 5 danau dalam satu wilayah kabupaten. Jadi ini jauh sehingga dia harus nyebrang dulu, kemudian dari Towoti itu ke Wotu itu jaraknya kurang lebih 110 km. Sangat jauh gitu Sangat Pak jauh. ya. Jadi memang harus kita buat 1 lagi rumah sakit untuk memenuhi pelayanan kesehatan. Ya rencananya di mana dan kapan Pak akan dibangun ini? Sekarang kita sudah buat FS-nya, itu di Towoti. Kita siapkan lahan di One-One namanya. Kemudian sudah ada juga lahan siap di ibu kota 1, ya di Atue. Ini semua mudah-mudahan bisa kita realisasikan secara bertahap. Karena membangun rumah sakit kan ini tidak semudah apa yang kita bayangkan. Kalau direncanakan Pak, kapan kira-kira masyarakat bisa menikmati rumah sakit tersebut? Iya, mudah-mudahan sampai akhir masa jabatan saya ini bisa terrealisasi. Bisa terrealisasi seperti itu Pak ya, oke. Nah kalau tadi itu program mengenai kesehatan Pak, program lain Pak yang menjadi prioritas? Ini juga tadi kesehatan, kemudian program yang lain pendidikan. Kita pendidikan ini kan bagi mahasiswa kita siapkan beasiswa. Beasiswa? Ya, dan ini keberlanjutan dari yang lalu. 4 juta per tahun. Itu bisa kita sampai memberikan sampai 5.000 orang. 5.000 orang. Kemudian, kriteria pemilihannya itu seperti jadi apa, nanti Pak? buatkan peraturan bupati. Dia prestasi dan tidak mampu. Tidak mampu seperti itu. Ya. Bisa 5.000-an. Jadi nanti kalau dia anggarannya tidak cukup minta perubahan. Nanti kalau tidak kita bayarnya di kurang lebih 5.000 siswa seperti itu diberikan. Mahasiswa. Kalau tingkat kan sudah gratis ya kalau yang lain. Jadi mahasiswa kita. Kemudian kita siapkan juga biaya penyelesaian studi untuk S2 dan S3. Kemudian kemarin saya minta Vale juga ikut berpartisipasi memberikan beasiswa untuk S2 dan S3. Mudah-mudahan kolaborasi dengan dunia usaha yang lain bisa juga berpartisipasi dalam rangka pengembangan sumber daya manusia yang ada di kabupaten. Oke, jadi memang tadi kolaborasi juga dengan PT Vale Industri Tambang Nikel seperti itu yang ada di Luwu Timur. Kita berharap seperti itu. Kemudian kalau perlu ya jumlahnya bisa lebih besar. Dan kemudian ya program yang lain yang kita juga kolaborasi dalam rangka pembangunan ruang terbuka hijau. Pembangunan ruang terbuka hijau seperti itu. Kita masih akan membahas banyak Pak mengenai program selanjutnya yaitu program ruang terbuka hijau dan juga tadi mengenai kolaborasi bersama dengan PT Vale. Dan saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena.
Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Baik, saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Pak Budiman, Bupati dari Luwu Timur. Pak Budiman, tadi menarik yang saya dengar bahwa dari PT Vale juga berkolaborasi bersama dengan pemerintah kabupaten. Bagaimana kemudian bentuk-bentuk kolaborasinya tadi, Pak? Selain beasiswa tadi, silahkan Pak. Jadi Vale juga punya program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat. Ya, itu mereka membuat rencana induk. Ya, jadi ini kita bahas bersama, digagas oleh 3 pilar, kemudian mereka buat rencana induk bagaimana pemberdayaan masyarakat. Iya. Nah, ini berjalan mulai dari kemitraan strategis, donasi apa segala. Nah, tentu secara teknis mereka yang lakukan. Kita guidance mereka untuk bersama-sama memastikan bahwa program yang dia buat itu sejalan dengan visi yang kita gagas. Karena kalau nanti visinya ke A, kemudian programnya ke B, nanti tidak ketemu. Oke. Kemudian saya minta juga dalam rangka berkolaborasi dalam rangka pembangunan ruang terbuka. Itulah sebabnya mereka membangun namanya Bundaran Batara Guru. Bundaran Batara Guru itu sebuah taman dan tugu yang ada nanti sementara berlangsung sekarang pembangunannya berada di antara rumah jabatan dengan kantor bupati. Jadi mereka kita siapkan lahan kurang lebih 4 hektar yang mereka akan membangun. Ada di sana ada geopark, kemudian ada lingkaran mining park, ada amphitheater, tempat olahraga, kemudian ada tugu keris setinggi kurang lebih 40 meter. Dan tentunya itu bisa juga membangun pariwisata, sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Mereka yang desain, mereka yang bangun, mereka yang awasi, nanti diserahkan ke pemerintah daerah. Iya, luar biasa sekali seperti itu Pak. Nah, kalau kita berbicara Pak mengenai PT Vale dan juga industri tambang nikelnya, seberapa besar sih Pak potensinya terkait dengan pendapatan pemerintah? Silakan Pak. Ya, sebelum itu saya jawab mungkin karena bukan hanya PT Vale yang terlibat, ada CLM juga, Citra Lampi Mandiri membangun sport center. Iya. Ya, kemudian ada Bansul Selbar membangun ruang taman di Lapangan Merdeka. Kemudian kemarin saya letakkan batu pertamanya juga ruang terbuka hijau yang ada di dalam skateboard park. Itu gabungan dari kontraktor nasional yang bergabung berpartisipasi di dalamnya. Jadi memang integritas antara pemerintah dan juga perusahaan swasta. Saya berharap kalau ini kan tidak semua bisa pemerintah lakukan. Ya harus kita mengajak orang sehingga mereka bisa merasa memiliki daerah itu. Ya. Berkolaborasi seperti itu, Pak, ya. Kemudian terkait dengan PT Vale, tentu secara normatif Vale pasti melakukan kewajiban-kewajiban mereka. Ya, dan saya berharap sebenarnya kemarin di awal saya menjadi bupati, saya nulis surat ke PT Vale terkait dengan beberapa isu strategis. Salah satu di antaranya bagaimana tenaga kerja lokal bisa menduduki, ya paling tidak ada menjadi direksi. Saya berharap juga mungkin ke depan ada orang-orang lokal yang punya kompetensi untuk menduduki sebagai komisaris. Dan saya pikir itu tidak berlebihan karena Vale berada di wilayah Luwu Timur itu kurang lebih 54 tahun. 54 tahun. Iya. Nah, tentu program-program yang digagas secara bersama-sama mari kita lihat. Seberapa besar Pak potensi dari industri tambang nikel ini kemudian mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Pak? Jadi gini, Luwu Timur itu kan 44% itu pendapatan Luwu Timur itu dari sektor pertambangan. Pertambangan, ya, hampir 25% dari sektor pertanian. Jadi dua sektor ini sudah 70% PDB Luwu Timur dipengaruhi oleh sektor tambang. Tetapi itu tadi, kita berharap bahwa dengan adanya sektor tambang ini, program-program pemberdayaan ini diarahkan ke sektor pertanian. Kenapa? Karena 80% masyarakat Luwu Timur bekerja pada sektor pertanian. Pertanian. Ya, utamanya pertanian organik. Saya minta Vale juga masuk dan beberapa perusahaan untuk ikut berkolaborasi bagaimana memberdayakan masyarakat yang ada. Kalau tadi Mbak Budiman mengatakan 80% masyarakat Luwu Timur ini kemudian berpartisipasi di sektor pertanian. Kemudian di sektor tambang bagaimana kemudian untuk tenaga kerjanya Pak? Seperti apa? Ya,
Jadi yang bekerja di Vale itu kurang lebih 3.500-an, kemudian kontraktornya kurang lebih ya 9.000 orang yang bekerja langsung. Jadi memang itu merupakan tenaga lokal dari Luwu Timur seperti itu, Pak? Kurang lebih 80% lah. Oke. Iya, kan ini kita NKRI, Iya. pasti ada dari luar, ada skill, dan kita berharap memang bahwa tambang ini memiliki manfaat besar bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, yang menarik juga tadi Pak, bahwa 30% diantaranya juga terkait dengan sektor pertanian seperti itu. Nah, Iya, bagaimana kurang lebih kemudian 25% lah. bagaimana kemudian Pak Budiman memanfaatkan potensi dari sektor pertanian ini kemudian menjadi sumbangsi pangan untuk Indonesia, Pak? Silahkan. Ya, jadi kita punya luas kurang lebih 25.000 hektar kita tanaman pangan. Oke. Nah, itu ya, kemudian kita punya lada. Ini lada kita lada terbaik ini. Oke. Ya, kemudian kita punya kelapa sawit, ada 4 pabrik di sana, CPO. Kita punya kakao, ya, coklat. Ada perusahaan di sana yang mengelola coklat. Nah, kita berharap memang bahwa sektor pertanian ini bisa mendukung pangan nasional. Iya, ya. betul. Kita produktivitasnya bisa kita perbaiki. Dan kita berharap memang bahwa sektor pertanian ini kita punya program bagaimana penguatan Gapoktan, penguatan kelompok-kelompok tani, bantuan-bantuan kepada mereka. Iya. Itu sebenarnya yang kita lakukan. Oke, kalau kita berbicara Pak mengenai sektor pertanian dan juga sektor pertambangan yang ada di Luwu Timur yang ini kemudian bisa memanfaatkan tenaga-tenaga lokal yang ada di Luwu Timur. Bagaimana kemudian Bapak Bupati sendiri memanfaatkan dan juga memberikan ilmu-ilmu kepada generasi milenial untuk kembali ke Luwu Timur bekerja sebagai tenaga lokal, Pak? Silakan. Jadi satu, jadi memang kita yang pertama ini kita berikan beasiswa ya, Oke, ya, supaya betul. mereka bisa berkiprah di luar, dan setelah itu apakah mereka kembali atau tidak itu bukan persoalan, karena ini kita hidup dalam sebuah dunia yang semakin kecil sekarang, Iya. ya, era digitalisasi ini. Itulah sebabnya memang kita berharap bahwa pengembangan sumber daya manusia Luwu Timur ini perlu kita dorong terus. Kita Luwu Timur 78% kawasan hutan. Iya. Ya 21% itu budidaya, tapi 12% yang bisa kita gunakan secara efektif. Karena selebihnya pemukiman. Nah, di sana ada beberapa perguruan tinggi walaupun dia tidak besar, ada Akademi Teknik Soroako yang Yayasan Pendidikan Soroako yang di bawah Vale. Nah, itu yang mendidik anak-anak kita. Tapi kan tidak mungkin bisa semuanya. Nah, ini kita dorong melalui beasiswa supaya mereka bisa lebih bagus lagi daripada kita ini. Kita sadar itu. Sehingga itulah sampai program beasiswa kita tetap lanjutkan. Iya. Dan saya berharap sebenarnya beberapa kontraktor atau investor yang masuk, saya mau titip. Sekolahkan mereka lebih jauh, lebih baik, sehingga dia akan kembali menjadi tenaga kerja yang lebih baik lagi daripada kita ini. Oke, yang ada sekarang. jadi tentunya ini bisa mengelola sumber daya Ya, manusia sumber daya seperti itu. Nah, selain dari PT Vale, kemudian bagaimana upaya-upaya dari pemerintah sendiri untuk mengurangi angka pengangguran dan juga membuka lapangan kerja yang ada di Luwu Timur, Pak? Ya, kita berharap ada investasi masuk. Oke. Karena bukan di Luwu Timur ini bukan hanya Vale yang memiliki sektor menguasai tambang itu. Bukan hanya Vale, Pak, ya? Bukan hanya Vale, masih luas, ada CLM, ada PT PDS, ada PT Pool. Nah, kita berharap juga di sektor pertanian juga anak-anak milenial ini bisa masuk. Ini sebenarnya kita harus punya gagasan, Betul. iya, gagasan apa? Regenerasi seperti itu, Pak, ya, oke. Supaya sektor pertanian ini bisa dilirik oleh anak-anak muda. Ya, kita punya 25.000 hektar. Kalau ini untuk tanaman pangan ya, ini kalau mereka bisa masuk membuat program yang baik di sana, ya mudah-mudahan ini bisa mengangkat kembali perekonomian Kabupaten Luwu Timur. Oke. Luwu Timur ini kan hampir seluruh wilayahnya transmigrasi. Transmigrasi. Ya, transmigrasi. Oke. Jadi ini juga memberikan hasanah yang baik dalam keberagaman. Kita kan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika ini. Jadi ya mudah-mudahan itu menjadi kekuatan bagi Kabupaten Luwu Timur. Oke, setelah ini Pak kita masih akan membahas banyak mengenai Kabupaten Luwu Timur dan juga mengenai bagaimana kemudian integritas dari pelayanan publik yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Saudara, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan.
Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Baik saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sosial. Kita akan membahas banyak terkait dengan integritas pelayanan publik yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Masih bersama dengan Bupati Bapak Budiman. Ya. Pak Budiman, kalau kita berbicara mengenai pelayanan publik yang ada di Kabupaten Luwu Timur, bagaimana kemudian Anda memastikan masyarakat ini terlayani dengan baik, Pak? Silahkan. Ya, jadi tadi itu terkait dengan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kemudian pelayanan investasi melalui program PTSP. Semua kita berharap bahwa ada kemudahan-kemudahan yang mereka lakukan. Dan ini kita pastikan bahwa akan ada kemudahan bagi investor akan masuk, ya, regulasi lebih baik, kemudian perizinan tidak berbelit-belit. Ya. Sekarang di awal saya menjadi bupati, saya berpikir harus ada yang bisa lebih singkat kalau saya disposisi surat. Atau melakukan administrasi pemerintahan. Adalah program yang dibuat oleh Kominfo, paperless. Jadi saya kemana-mana bisa tidak perlu harus menunggu saya. Oh ini bupati tidak di tempat, ini ada mau ditanda tangan apa segala. Kita sekarang menerapkan digitalisasi tanda tangan. Ya, jadi tidak ada lagi urusan jarak dan waktu. Seluruh syarat terpenuhi kita pasti. Kalau untuk masyarakat, Pak, ingin mengurus administrasi kepada pemerintah, bagaimana kemudian apakah sudah ada digitalisasi untuk masyarakat ini, Pak? Ya, kan PTSP itu kan sekarang sistem digitalisasi. Kemudian kalau sistem KTP, pelayanan kependudukan apa segala, kan jemput bola teman-teman ke desa-desa, ke kecamatan untuk pelayanan. Dan lantas Pak, kemudian bagaimana kemudian upaya dari pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam memastikan bahwa integritas para ASN di Luwu Timur ini terjamin, Pak? Silahkan. Ya, saya pikir ini kan memang dibutuhkan integritas oleh aparatur sipil negara sekarang. Tidak mudah sekarang untuk menjadi aparatur sipil negara. Ya, semua banyak orang memotret kita, ya, sehingga saya pastikan bahwa insya Allah semua aparat saya yang bekerja insya Allah berkomitmen untuk itu. Berkomitmen untuk itu, Pak, ya. Oke. Ya. Nah, kalau kita juga berbicara, Pak, terkait dengan pembangunan yang ada di Luwu Timur, seperti tadi Pak Budiman mengatakan berbatasan dengan beberapa provinsi dan juga beberapa daerah. Jadi sangat strategis seperti itu. Bagaimana kemudian Pak Budiman memastikan bahwa pembangunan jalan ataupun ini semua terjamin seperti itu? Silahkan, Pak. Ya, jadi kalau kita membangun tentu infrastruktur secara umum kita tetap lakukan. Kita bangun fasilitas publik yang lebih baik. Ini saya lanjutkan kemarin pembangunan stadion, kemudian ada Islamic Center, kita bangun yang dijanjikan sebelum saya. Kemudian saya bangun terminal, ya, memindahkan terminal yang lama ke terminal yang baru, perbaikan Sungai Malili menjadi sebuah ikon di ibu kota. Saya pikir ini semua bagian daripada pelayanan kami kepada masyarakat. Kami ini insya Allah nanti tetap kita bangun, karena kami berbatasan dengan Sulawesi Tengah, jadi ada biasa infrastruktur jalan itu yang setengahnya menjadi kewenangan kabupaten, setengahnya menjadi kewenangan provinsi atau pusat. Nah, ini tetap kita akan koordinasi yang baik. Ya. Oke. Kemudian bagaimana Anda memastikan bahwa jembatan-jembatan yang kemudian menghubungkan jadi jalur Trans Sulawesi ini kemudian terjamin kualitasnya dan aman untuk dilalui oleh para pengendara, Pak? Jadi saya melihat kan ada jalan nasional, ada jalan provinsi dan jalan. Jadi kan kita ini kalau jalan nasional itu kan sampai ke Sulawesi Tengah, kemudian sampai ke Sulawesi. Itu kualitasnya bagus. Itu Pak, kan kendaraan-kendaraan yang ada di sana kan kendaraan besar ya dari Makassar ini. Cuman memang ada perlu yang harus diperlebar ya. Karena kita ini di Luwu Timur kan 12 jam baru sampai dari Makassar ini. Itu satu kendala besar akses. Kendala kita karena kalau kita naik bus 12 jam. Kalau kita naik pesawat, pesawatnya belum ada, yang ada punya Vale. Nah, itu tidak komersil, sehingga ini mungkin ke depan bisa ada akses terkait dengan bandar udara, karena provinsi sudah ambil. Mudah-mudahan ini bisa ada perpanjangan runway, sehingga pesawat komersil bisa masuk. Kita juga punya di wilayah Tambang itu berdampingan dengan kemarin mendapatkan anugerah desa wisata Danau Matano itu. Jadi ada desa Matano yang mendapatkan 50
anugerah desa wisata di Indonesia. Oke. Ya. Nah, kalau kita berbicara Pak mengenai daerah-daerah yang ada di Sulawesi Selatan, tentunya tidak lepas dengan pariwisatanya. Ya. Nah, kalau di Luwu Timur sendiri Pak, apa nih yang bisa kita datangi, dikunjungi gitu di Luwu Timur Pak? Iya, jadi kami punya 5 danau. 5 danau Ya, Pak 5 danau. Jadi kalau kita ke sana mungkin bagi kami ya karena tiap hari kita lihat menjadi hal yang biasa. Tapi bagi orang yang baru datang, ya itu menjadi hal yang luar biasa. Ini kan Danau Purba, yang banyak cerita yang belum tuntas di bawahnya. Ya cerita Ila Galigo itu muncul, kemudian peradaban besi berada di sana. Kemarin saya baru tutup kegiatan dengan seminar tentang budaya, benar budaya, kemudian seminar tentang besi di Tanah Luwu, peradaban besi di Tanah Luwu. Jadi di sekitar Danau Matano itu banyak ditemukan artefak, banyak ditemukan hal-hal yang unik yang bisa kita datang lihat. Kami juga punya pantai. Pantai Kita Pak ya? pantai Teluk Bone ini kan kita berada di Teluk Bone kurang lebih 117 km. Kami punya air terjun. Iya. Dan wisata tambang juga bisa menarik karena tidak semua daerah memiliki itu. Ibu kalau ke sana ke Danau Matano, insya Allah pasti bisa menikmati dengan nyaman, dengan baik. Kita bisa berenang, bisa snorkeling di situ, dan bisa kita melihat ada beberapa tempat wisata yang bisa kita singgahi. Jadi banyak sekali gitu tempat wisata yang bisa di adventure gitu ya di Luwu Timur. Tadi ada danau, ada pantai, dan juga ada bisa wisata tambang gitu Pak. Nah, memang banyak sekali potensi-potensi pariwisata yang ada di Luwu Timur. Bagaimana kemudian dari pemerintah sendiri memaksimalkan potensi ini untuk mengundang para turis yang ada di luar sana Pak? Jadi Luwu Timur ini kan ya kita promosikan, itu tadi kendala satu. Terlalu jauh kita dari ibu kota 12. Tapi dengan 12 jam kalau tiba di sana tidak terasa lah 12 jam itu. Kita akan disuguhi dengan ciptaan Allah yang begitu indah. Gitu, Pak, ya. Sehingga ya boleh jadi yang mengatakan bahwa ini Allah sementara tersenyum ketika Luwu Timur itu diciptakan. Luar biasa. Jadi saya mengundang lah untuk orang datang ke Luwu Timur walaupun 12 jam, tetapi akan kita lihat satu panorama yang indah di danau. Jadi ada Danau Matano, ada Danau Mahalona, ada Danau Towoti. Dan ini bisa mengaliri aliran sungainya ini menghasilkan 400 megawatt energi listrik. Lain kali saya jalan-jalan ke Luwu Timur Pak ya, bisa berkunjung ke Danau Matano seperti itu. Oke Pak, terakhir mungkin Pak harapan dan juga himbauannya kepada masyarakat yang menonton Pak, silahkan. Ya, mari doakan mudah-mudahan pandemi ini akan segera berakhir, karena itu juga menjadi kendala kita dalam rangka beraktivitas. Dan tentu saya mengajak kita bahwa ada wilayah di Sulawesi Selatan ya, di Kabupaten Luwu Timur ya, yang berusia 19 tahun, ada keindahan-keindahan di sana, ada potensi alam yang baik. Mudah-mudahan masyarakat bisa berkunjung ke Luwu Timur dan bisa menikmati alam yang indah di Kabupaten Luwu Timur. Iya, mudah-mudahan masyarakat bisa berkunjung gitu Pak di Luwu Timur, meningkatkan sektor pariwisata yang ada di Luwu Timur. Terima kasih sekali lagi Pak Budiman atas waktunya, luar biasa sekali di Sapa Sulsel. Dan juga saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi hari ini. Saudara, situasi memang terus membaik, namun kita tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Selalu pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.